Kalau dengan Allah kita wajib prasangka baik. Ini dipegang dulu, prasangka baiknya seperti apa nanti. Ini berhubungan dengan tauhid kita. Yang kedua, prasangka buruk itu sudah mirip orang-orang munafik. Wal munafiqina wal munafiqat dzannina billahi dzanna sau alahim dairatu sau. Orang munafik itu laki-laki dan perempuan itu bersangka pada Allah. Makanya dia jadi munafik. Orang munafik itu jelas berprasangka buruk pada Allah, karena dia tidak paham atas segala ketetapan Allah. Yang berikutnya, kalau prasangka baik sama Allah bagaimana? Ya Allah, insya Allah engkau akan memberikan saya rezeki, begitu. Itu tidak. Itu jenengan wis ngarani. Lah jenengan nggak minta aja dikasih nggak? Itu jaminan. Maka prasangka baiknya sama Allah begini: ya Allah, apapun yang terjadi hamba pasrah padamu, ikhlas, karena keputusanmu adalah terbaik. Terima terhadap takdir, terima terhadap berikutnya. Tinggal amalan-amalan kita yang terbaik bisa sampai sini nggak? Saya nggak ngerti bisa sampai sini jam berapa, karena saya nggak ngerti, dan saya nggak bisa memutuskan, dan saya nggak ngerti, nggak ngasih tahu. Karena apa? Saya hanya menyatakan on the way, mas. Sudah, saya nggak berani. Insya Allah jam sekian, itu pun harus pakai insya Allah. Saya nggak berani karena saya hanya gini, udah terserah Allah saja nanti sampai sini jam berapa. Ngantuk ya tidur, melipir. Jalan lagi, ngantuk ya melipir, kan begitu. Hanya begitu saja, terserah Allah. Hari ini jangan sholat duha saja. Jangan terus punya niatan untuk rezeki yang melimpah dan sebagainya. Itu ada doanya sesuai dengan doanya duha. Ya sudah, dicukupkan dengan doanya saja, tidak perlu permintaan banyak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu sudah akan memberikan Anda kelimpahan itu tidak terhingga. Bisa wudhu, bisa sholat duha, bisa bekerja, itu kan sudah kelimpahan rezeki yang banyak. Maka intinya di sini adalah bagaimana Anda memperjuangkan saja apa yang bisa Anda perjuangkan untuk menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu husnul khotimah. Kira-kira disinilah bahwa kita memperjelaskan bahwa Al-Quran itu sebenarnya menyelamatkan jiwa kita, tapi kita sendiri kadang tidak menyadari. Al-Quran kita nggak, kita yang butuh Al-Quran, bukan Al-Quran butuh kita. Ini salah satu keajaiban satu-satunya di muka bumi ini, mukjizat yang hingga akhir zaman dan muatannya ada di seluruh zaman sebelum Nabi Adam sampai dengan akhir zaman sudah ada di kitab Quran ini. Sedangkan di mukjizat-mukjizat yang lain tidak bisa demikian. Bahkan ketika seperti Nabi Musa pun, beliau hanya mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, idrib asoka ya Musa, pukulkan, ya itu. Akhirnya laut terbelah. Musa ngertos mboten niku. Kalau lautnya tiba-tiba terbelah, ngertos mboten? Kan nggak ngerti. Musa nggak tahu. Yang penting ikuti perintah Allah, keajaiban muncul, mukjizatnya muncul. Dan itu belum tentu 2 kali diulang Musa juga bisa, karena perintahnya hanya pada saat itu untuk umat saat itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga jiwa-jiwa kita tetap bersatu bersama-sama, sehingga ikatan hati kita masih semakin kuat, semakin banyak yang berjamaah di masjid, semakin umat Islam tidak teraniaya di negeri sendiri, semakin kuat umat Islam untuk berkontribusi pada bangsa sendiri, karena bangsa ini berdiri atas kehendak Allah dan usaha dan upaya jerih payahnya orang-orang Islam di Nusantara ini. Maka kita harus tetap jaga, kita tetap mandiri, kita tetap selalu bergantung kepada Allah, dan jiwa kita selalu kita kuatkan. Salah satu
kabelnya itu ya ini dan di sini, di dalam ini ya. Ini salah satu talinya Allah tadi, tali yang untuk kita beriktisam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabelnya, talinya itu selalu teranyam. Kita sedekah teranyam, kita berbuat baik teranyam, kita sholat itu teranyam. Nah, semakin kuat talinya berarti sudah tentu kita akan lebih dimudahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jenengan itu pengennya pengennya masuk surga atau neraka atau ketemu Allah, ke depan itu Bapak Ibu semua, ini statement, closing statement ya, Ibu Bapak ini semua itu di akhirat tuh pengen berjumpa Allah, pengen masuk surga atau masuk neraka? Hah? Di surga Pak, nggak ketemu Allah nggak apa-apa. Di surga kita itu makhluk surga, maka ada kata-kata yang sudah disiapkan Allah pada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia dari mana asalnya? Surga. Nabi Adam itu ke surga, dari surga ditaruh di bumi, sehingga ketika meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fitrah kita sesungguhnya ada dan akan kembali ke surga. Berarti kalau ada yang sampai orang beriman, orang Islam ke neraka, berarti salah fitrah. Fitrah kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Mbah bisa tersenyum tuh Mbah. Insya Allah kembali ke surga, insya Allah kita bareng-bareng. Nah ini, nah bahagia tuh Mbah. Nah, alhamdulillah. Ini bagi-bagi siapa surga Mbah? Surga nih Mbah. Jadi tadi kita ke surga itu harapan kita tuh bertamu pada Allah. Sekarang begini, dah gini, Pak, jenengan pengen surga, lebok ke surga, dek. Itu sama seperti begini loh Pak. Jenengan ke rumah saya, gitu, Asasin dolan rumah saya. Saya mau bertamu di rumahmu. Saya misalnya saya mau ngambil barang di rumahmu, ya, mau ngambil di rumah saya Mas Hasim. Oh ya, nggak apa-apa, mau ngambil barang di rumah saya. Berarti nggak ketemu saya nggak apa-apa toh Pak? Nah tak dipikir anak saya, kalau Mas Hasim datang ngambil barang, ambil ini ya, udah selesai, nggak ketemu. Nah terus didengar juga, saya pengen ke rumahmu, ya, tak suguh, udah, wes komplit makan. Saya nggak nemu nih Pak, saya di dalam tengok-tengok aja. Terus pripun rasane? Saya di dalam gor nongkrong aja. Oh Mas Hasim kok, ya ben maem. Kon maem. Wes cepaki kabeh. Kon bubuk ning kene, tapi saya nggak nemui. Nah, maka jangan salah persepsi. Kita meninggal itu untuk perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wis berjumpa sama Allah dikasih apa aja, Pak? Ya kalau orang itu ketemu tuan rumah, yus, masnya makan, ayo bareng makan, ayo tak traktir ke sana, ayo ke sini gitu. Maka Abu Nawas itu ceritanya begitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tuh nggak pantas ke surgamu, tapi aku juga gak kuat nerakamu. Ya, dosa-dosaku bagikan pasir di pantai dan sebagainya. Tujuan dia tuh ya pengennya ketemu Allah. Aku urusan dengan surga dan neraka. Bahkan Robiah Adawiyah pun beliau mengatakan apa? Kalau aku hanya
beribadah kepada Engkau hanya ingin surgamu, maka campakkan diriku ke dalam neraka. Karena kekuatan terbesar kita harus berjumpa dengan Allah. Kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun tersedia buat dengan itu. Maka kita masing-masing harus mendekatkan hati kita agar saling menarik. Ya, kalau ada yang sudah berjumpa sama Allah, yang lainnya belum, kan tinggal dipanggil, Mas Hasim, ini aku duluan, yuk, jangan tak ajak. Saya belum ada di hadapan Allah, Mas Hasim menarik saya, ayo, ini saya cari nih, lewat mana ini, kan gitu. Nah, ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, tolong dikuatkan silaturahimnya, Pak, ini Pak. Tinggal waktunya sisa dikit, jadi nanti bisa tarik menarik itu, karena baraan gitu, Pak. Nah, di sini semoga ada keberkahan di pagi ini sehingga kita nanti bersama-sama dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan Allah pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rahmat. Dan rahmat Allah itu jauh lebih besar dari apapun. Kalau tadi di tangan tadi berapa triliun gitu ya, itu nilainya kan hanya sebatas nominal modal dan duniawi. Padahal dunia itu di dalam Al-Quran tidak ada yang memuliakan dunia, semua menghinakan dunia. Di hadis Rasulullah semuanya menghinakan dunia, tidak ada yang memuliakan dunia. Maka dunia itu, kalau jenengan punya sekarang yang sepuh-sepuh ini, punya harta banyak, sudah Pak, lupakan hartanya, taruh di masjid, taruh di sekolahan, ada SDIT untuk membangun anak-anak agar anak-anak menjadi soleh dan soleha, agar masjid menjadi banyak orang yang bagaimana hadir di sini. Nah itu, karena ketika jenengan tinggal hartanya masih banyak, itu paling ya untuk rebutan. Kalau enggak juga sia-sia juga. Maka disinilah dihinakannya dunia, untuk Allah dan Rasulnya menghinakan dunia. Maka kita semua harus menyadari itu, bahwa Allah dan Rasulnya menghinakan dunia. Maka kita harus terus berhati-hati, dan kita cukupkan kalau misalnya ada yang bertanya, bisa komunikasi, sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, jamaah muslimin, barangkali ada yang bertanya, 1-2 orang. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan menutupnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mendapatkan satu renungan yang menarik sekali. Jadi memang kadang kita perlu ada renungan-renungan seperti ini. Closing statement ini menarik sekali tadi, bahwa ya memang bagaimana memperindah dunia ini hanya cara kita menitipkan harta kita untuk kemudian kita ambil di akhirat. Salah satunya bagaimana kita bisa memakmurkan masjid, lembaga-lembaga pendidikan yang bisa digunakan untuk mensolehkan anak-anak kita. Itu menjadi salah satu tempat untuk membersihkan jiwa. Salah satunya seperti itu kira-kira ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian kajian kita pagi ini. Sampai ketemu kembali dengan kajian tematik pada bulan yang akan datang. Dan kita tutup bersama kajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.